Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Lumina Indonesia. Sahabat Lumina Indonesia yang dimanapun berada, kali ini kita akan membahas satu prinsip yang namanya agile, yang digaung-gaungkan kalau kita di industri yang sekarang banyak teknologi, terus punya startup, kita harus agile. Tapi sebenarnya agile itu apa sih arti sebenarnya? Ada satu buku yang membahas istilah tentang agile. Ini kalau menurut saya sih bahasanya cukup enak dicerna. Dan memang yang nulis ini punya profesi yang sama dengan saya nih, sebagai seorang trainer dan juga konsultan di perusahaan. Cuman bedanya Angel ini paling banyak perusahaan karyawan yang dia mungkin training atau jadi konsultan di sana itu 10.000 karyawan. Wow, nah sedangkan Lumina ini alhamdulillah masih di angka 100 karyawan nih, karyawan dari kliennya. Ngomong-ngomong berbicara tentang agile, kenapa sih kita perlu mengangkat ini dan perlu ngerti ini ya? Yang sebenarnya nih setiap orang juga boleh sih mendefinisikan makna agile menurut mereka masing-masing, karena nggak ada yang salah juga gitu kan. Yang salah ya kalau kita sudah mendefinisikan prinsip itu terus kemudian kita nggak menggunakan prinsip itu, alias hanya sekedar selesai di omongan, ya udah hilang tertelan oleh hembusan angin. Nah, sebelum kita bahas ke agile, ada satu fenomena yang menarik diangkat nih. Yang pertama fenomena iPhone atau Apple yang dia sebentar lagi akan merilis produk iPhone yang ke-15. Yang ternyata di Indonesia ini belum masuk ya, tapi kayak di India, di Cina udah ada tuh display-displaynya iPhone 15 tuh kayak apa, orang bisa megang, orang bisa ngerti, oh saya mau pakai ini dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia infonya nih baru sekitar 1 bulan lagi ini barangnya sampai di Indonesia dan baru pesan. Kenapa sih? Kalau kita lihat pengguna iPhone itu nggak ada perubahan yang drastis dan signifikan banget gitu ya kalau kita membandingkannya dengan Android. Android itu kan setahun itu bisa launching lebih dari sekali ya, produk-produk yang menggunakan sistem operasinya Android. Sedangkan kita bisa melihat perubahan yang drastis dan signifikan. Tetapi di iPhone mungkin kita nggak nemuin ya perubahan yang drastis dan signifikan. Kalau misalnya kalian sekarang udah punya iPhone 12, kayaknya perlu ditunda dulu deh nggak beli yang 15 karena masih cukup worth it dan bagus ya. Oke, ini fenomena terkait iPhone yang mau masuk. Terus yang kedua ada fenomena terkait dengan Walmart. Siapa yang nggak kenal dengan Walmart gitu ya? Retail superstore atau department store ya cukup besar ya dan cukup lama di dunia. Yang sebelumnya itu memang dia menjual, contohnya di berita hari ini adalah selain menjual makanan hewan, dia juga menjual perawatan untuk hewan. Yang sebenarnya layanan perawatan hewan ini sebelumnya udah dilakukan kompetitornya yang lebih kecil dari Walmart. Tapi ternyata Walmart juga nggak malu tuh, maksudnya nggak ngerasa dari saingan kita ambil si layanan ini. Terus apa ikatannya dengan yang akan kita bahas hari ini terkait dengan agile? Jadi menurut Angel ini, agile itu mirip dengan agile-nya di Kaizen. Jadi sebenarnya Kaizen itu kan kita udah kenal lama ya, itu prinsip yang ada di Jepang. Kenapa akhirnya tercetus kata-kata agile ya, harus cepat dengan Kaizen? Karena di dunia industri sekarang apapun yang diproduksi secara massal, kita sebagai konsumer itu dipaksa untuk membeli lagi
lagi dan lagi walaupun sebenarnya kita nggak ngebutuhin. Artinya daya konsumsi kita dinaikin dan akhirnya menjadi sampah di mana-mana. Terus akhirnya efeknya ke lingkungan, kita kekurangan tempat untuk menanam dan akhirnya terjadi global warming yang efeknya kena ke kita juga gitu. Nah, di sini munculnya Agile itu untuk mengurangi sebenarnya sampah yang akan menyebabkan efek yang buruk terhadap tempat tinggal atau dunia yang kita tempati ini. Agile yang diambil dari istilah Kaizen ini terdiri dari dua kata, yaitu Kai dan Zen. Kai ini artinya good ataupun improvement ya, continuous ya. Sedangkan Zen ini artinya, jadi Kaizen bisa didefinisikan adalah change to good atau good to change atau continuous improvement. Apa nih artinya? Jadi Kaizen itu punya 3 makna. Yang pertama, berubah untuk menjadi baik, atau good to change, baik ya, memilih kebaikan untuk berubah ataupun melakukan continuous improvement, perubahan yang terus menerus. Dan semakin nyambung ya, kita lihat di case-nya tadi iPhone 15, dia melakukan perubahan walaupun kecil banget nih, kayak kita nggak ngerasa terlalu signifikan banget, tapi dia melakukan perubahan yang kecil terus menerus, terutama di produk yang dihasilkan. Dan di sini ternyata membuat produk itu selalu growth ya. Dan ternyata terkait dengan Kaizen atau Agile ini, kenapa kita perlu membangun tim dengan cepat dan adaptasi dengan cepat? Karena Agile ataupun Kaizen ini bukan semata-mata kita harus melakukan to the point langsung ya, tapi dilakukan perubahan sedikit demi sedikit secara kontinu. Atau misalnya kalau terkait ada atomic habit ya, merubah habit yang kecil-kecil. Tapi kalau Kaizen dan Agile ini memang udah diterapkan nih sama Toyota terkait di skala produksinya. Biar apa nih? Biar di skala produksinya ini terkait produk cacat itu lebih rendah dan lebih kecil lagi. Nah, kira-kira gimana nih? Udah mulai menerapkan belum prinsip Agile dan Kaizen, atau mungkin secara kesulitan? Karena prinsip yang diterapkan ini ternyata memberikan pengaruh yang positif terhadap profit, terhadap pertumbuhan perusahaan. Tapi memang ternyata hanya 30% yang berhasil menerapkan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena culture-nya yang bisa jadi tidak dibentuk. Karena bisa jadi culture-nya yang tidak dibentuk, ataupun pemimpinnya yang nggak sesuai, nggak punya gaya transformasional, atau yang nggak ideal, nggak harus transformasional sih, yang akan membantu mempengaruhi tingkat ketercapaian target tersebut. Gimana nih? Cukup tercerahkan ya dengan bahasan kita tentang Agile, tentang Kaizen, yang mungkin bertanya-tanya, bisnis harus Agile dong, harus Kaizen dong, gitu. Dan dilihat dari kes-kes yang ada. Semoga memberikan inspirasi dan pencerahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nantikan video-video Lumina yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.